Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'affini mahyukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dari sikal karim adimin sultanik. Allahumma ghafir lil muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat birrahmati ya arhamar rahimin. Absoluka fi salamatan fi din wa afiatan fi jasad wa jadatan fi dami wa barakatan fi rizqi wa rabatan qabdal maut wa rahmatan inda maut wa firatan ba'dal maut wa ma'awin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afainal hisab. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya wa rahmatan rabbani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya lamu anna yawmakum hadha yawmu idil adha wa yawmu surur wa yawmu mansyur. Yawmu Allah lakum fi ita'am wa aramalaikum siyam. Ida syahidal khatibu alam mimbar ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa nursurum ala mu'anidin. Ya radhitim lana minka bil qahir wa ya ghairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. Fa khassa ba'dus shuhuri wal ayyam wal layali bi mazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasuluhu 'addi
biqaulihi wa fi'lihi illa ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudadil anami fil anhamil bilad. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala fi fi'li ta'ati. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani akahwal abdar. Maha suci Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Maha suci Allah yang merupakan hidup yang meliputi segala sesuatu dalam alam semesta ini. Maha suci Allah yang telah menggerakkan seluruh alam semesta ini. Maha suci Allah yang telah menggerakkan diri kita, jiwa kita, ruh kita untuk duduk dalam sholat Idul Adha pada kesempatan pagi ini. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Izinkan pertama khotib menyampaikan wasiat kepada diri khotib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah. Yang pertama, marilah selalu senantiasa kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenarnya iman, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Iman dan takwa yang tidak hanya laku zahir, tetapi juga iman takwa dalam hal ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa yang senantiasa kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa tidak boleh kita menyekutukan dengan sesuatu apapun di dalam hati kita. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang harus ada di dalam hati kita, yang kita cintai. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tentang ayat yang mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah banyak nikmat yang telah aku berikan kepada engkau semuanya. Fasalli, maka dirikanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Inna sani akahwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghadangmu dialah orang yang terputus atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut, surat tersebut memberikan perintah kepada kita untuk pertama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang senantiasa harus kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak hanya dalam bibir saja, tetapi kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tentang nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bahkan seluruh harta keduniaan yang kita miliki, sebanyak apapun pundi-pundi harta kita, tidak bisa membalas satu nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita kejar selama ini tidak bisa untuk mengganti satu nafas, satu detak jantung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah laku zahir kita, laku syariat kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Yang terakhir adalah ibadah haji ke Baitul Mekah, yang saat ini saudara-saudara kita sudah banyak terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan ibadah haji, yang merupakan hakikatnya adalah senantiasa untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala di Baitul Mekah. Ibadah haji merupakan perintah untuk umat Islam agar senantiasa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas hidupnya, yang itu dapat terwujud dengan pertama kali syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jika syahadat kita sudah betul, maka solat kita sudah dikatakan benar. Jika solat kita benar, maka puasa kita dikatakan benar. Jika puasa kita benar, maka zakat, infak, sedekah kita dikatakan benar. Dan jika zakat kita benar, maka ibadah haji kita merupakan puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
marilah kita sedikit mengingat tentang sejarah ibadah haji yang di situ merupakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslim muslimat bagi yang mampu. Di situ perintah agar kita senantiasa memandang Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun. Perintah agar kita bertawaf, mensucikan Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Senantiasa hati hanya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibekali oleh Allah dua mata. Yang pertama adalah mata zahir. Mata zahir ini hanya digunakan untuk melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dibekali oleh Allah adalah mata batin atau mata hati atau nurul iman, yang dengan itu hanya digunakan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dalam hati kita ada setitik sebiji sawi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada cinta selain Allah dalam hati kita, maka di situ kita masih memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mengaku cinta kepada istri kita, tetapi dalam hati kita masih ada wanita lain, maka di situ kita masih berselingkuh kepada istri kita. Maka sejatinya dengan bertauhid la ilaha illallah, maka kita membersihkan cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita dalam sejarah tentang asal mula ibadah kurban, yaitu tentang peristiwa perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yang sejatinya itu merupakan ujian yang begitu berat bagi beliau. Kenapa? Karena putra kesayangannya yang selama ini dinanti-nanti kelahirannya, ketika sudah mulai dewasa diminta untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ merupakan pelajaran penting yang merupakan hakikat kurban yang saat ini diganti oleh hewan kurban, bukan lagi anak yang diperintah untuk disembelih, tetapi adalah hewan kurban. Di situ mengajarkan kita bahwa iman takwa kita harus dibuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zahir kita selama ini harus dibuktikan dengan ibadah batin kita, yaitu menyembelih syahwatu dunia atau cinta dunia kita kepada dunia yang sangat fana ini. Maka ketika ada panggilan oleh Allah bagi yang mampu, laksanakanlah. Bagi yang belum mampu, niatkanlah mulai hari ini untuk tahun yang akan datang dan tahun-tahun selanjutnya. Karena itu merupakan pembuktian kita untuk senantiasa iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berat untuk meninggalkan syahwatut dunia atau khub, merupakan suatu penyakit dalam hati kita. Karena dengan penyakit cinta terhadap dunia itu berarti masih ada cinta selain Allah di hati kita. Jika masih ada cinta di hati kita selain Allah, maka di saat itu kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat tentang firman Allah dalam ayat tersebut, bagi kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan juga mengerjakan korban. Di saat itulah kita betul-betul akan semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah korban yang selanjutnya adalah mari senantiasa kita mengingat tentang saudara-saudara kita fakir miskin, anak yatim, menggugah hati kita untuk terus memberikan perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang mampu, sedekahkanlah, zakatkanlah, keluarkanlah sebagian harta yang merupakan hak mereka. Ingat, di antara harta kita ada harta orang lain, yaitu fakir miskin, anak yatim, dan 8 golongan yang lainnya. Maka dengan cara itulah kita baru dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya itu tergantung kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bertahap-tahap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau paksakan, jangan engkau menghadapkan kita karena terpaksa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah yang ketiga dengan penyembelihan hewan kurban merupakan mengajarkan kita persatuan, mengajarkan kita untuk senantiasa terus bersatu, agar umat Islam terus senantiasa bersatu, tidak boleh berpecah belah. Meskipun berbeda keyakinan, meskipun berbeda golongan, meskipun berbeda ras, suku, budaya, agama, tetap kita satu di atas Allah Subhanahu wa taala, satu di bawah Allah Subhanahu wa taala, satu senantiasa di bawah
naungan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terakhir saudaraku, izinkan kami berpesan, mari senantiasa kita jangan meninggal terlebih dahulu sebelum kita bermakrifat kepada Allah. Sekali lagi, janganlah kita meninggal dulu. Jangan engkau meninggalkan dunia ini sebelum engkau betul-betul bermakrifat kepada Allah. Karena ilmu makrifat inilah merupakan kunci kita selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya ilmu syariat, thariqat dan juga hakikat, tetapi sempurnakanlah dengan ilmu makrifat. Carilah guru akhirat, guru zahir kita maupun hati kita yang mengajarkan tentang ilmu ini. Karena dengan ilmu inilah yang akan membawa ruh kita untuk senantiasa berjumpa Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, membawa ketentraman di dunia dan juga ketentraman di akhirat. Selanjutnya izinkan kami berpesan, mari terus kita galakkan ibadah kita di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah kita dan dimanapun berada. Ingat yang namanya sholat, zikir itu tidak hanya di masjid dan di rumah, tetapi dalam setiap aktivitas kita, hati kita terus berzikir kepada Allah, terus memandang Allahnya dalam kita mencanggul, dalam kita berwirausaha, dalam kita duduk makan. Senantiasa ingatlah bahwa sesungguhnya Allah yang berperan atas segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin wa abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin ba'da fi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabat wat tabi'ina wat tabi'it tabi'ina lam bisani illa yaumiddin wad'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأنصر عبادك الموحدين وانصر عمن نصر الدين واخذل من ضل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل علمتك إلا يوم الدين. اللهم اغفر لنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء المطنات والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya.
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على. Apa kabar? Sehat? Lawas dah panjang. Sehat, Bob? Kamari kas kering. Lawas dah panjang, tas kering apa kumaha? Oh.